Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, salah satu malaikat utama yang tugasnya selalu bersinggungan dengan manusia adalah malaikat maut. Malaikat ini memang selalu dikaitkan dengan kematian. Semua orang bakal berurusan dengan malaikat yang satu ini, sehingga nampaknya kaum muslimin perlu mengenal lebih lanjut tentang figur malaikat maut ini sebelum ia menemui kita. Lantas, bagaimana penjelasan tentang malaikat maut ini? Bagaimana cara malaikat maut mencabut nyawa manusia? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, umat Islam pada umumnya mengetahui bahwa malaikat pencabut nyawa disebut sebagai malaikat Israel. Akan tetapi, tidak ada rujukan kuat yang menjelaskan bahwa malaikat ini bernama malaikat Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun selalu menyebut malaikat ini dengan malaikat maut. Malaikat ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Tentang bagaimana malaikat maut ini menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia telah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan dalam Al-Quran. Jika yang dicabutnya adalah ruh orang kafir atau munafik, maka malaikat maut akan memukul muka dan punggung orang tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hamba yang kafir ketika hendak berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, turun kepadanya malaikat dari langit. Mereka kasar dan berwajah hitam, membawa gombalan kasar dari neraka. Mereka duduk sejauh pandangan mata dari si hamba. Kemudian datanglah malaikat maut duduk di samping kepalanya dan berkata, 'Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kemurkaan dan laknat Allah.' Rasulullah SAW mengatakan, maka ruhnya bercerai-berai dari dalam badannya, ditarik seperti ditariknya sebatang besi yang bercabang kiri dan kanannya dari kain yang membungkusnya. Maka terputuslah karenanya urat-urat dan sarafnya. Maka setiap malaikat antara langit dan bumi melaknatnya, juga semua malaikat yang ada di langit. Maka dikunci seluruh pintu langit, dan setiap penjaga pintu langit berdoa kepada Allah agar ruh itu tidak melewati pintu yang dijaganya. Maka diambillah ruhnya dan tidak dibiarkan di tangannya walau sebentar, untuk segera dimasukkan ke dalam gombal atau kain jelek neraka. Dan keluarnya ruh dari badannya berbau busuk seperti bau bangkai yang ada di muka bumi. Maka ruhnya dibawa naik dan tidak melewati sekelompok malaikat, kecuali mereka berkata, 'Ruh siapakah yang jelek ini?' Malaikat mengatakan, 'Ruh si Fulan bin Fulan,' dengan menyebutkan nama yang jelek yang dinamakan di dunia, sampai berhenti di langit dunia dan meminta dibukakan pintunya. Maka tidak dibukakan pintunya, dan beliau membaca, 'Mereka tidak dibukakan pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum.' Maka Allah berfirman, 'Tulislah catatannya di Sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah.' Kemudian dikatakan, 'Kembalikanlah dia ke bumi, karena aku telah menjanjikan pada mereka, sesungguhnya dari tanah mereka diciptakan, ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan dari dalam tanah mereka akan dibangkitkan sekali lagi.' Maka dilemparlah ruhnya dari langit dengan keras sampai kembali ke jasadnya. Kemudian beliau membaca ayat, 'Barang siapa yang syirik kepada Allah, maka mereka seperti terlempar dari langit dan disambar burung atau dibawa angin ke tempat yang jauh.' Kemudian dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya mereka bisa mendengar hentakan kaki saudaranya yang mengantarnya ketika mereka berpaling hendak pulang.' Hadis riwayat An-Nasa'i.
Adapun apabila yang dicabutnya adalah ruh orang yang beriman, maka ia akan mencabutnya dengan cara yang baik dan santun. Mereka akan dicabut dengan ucapan salam dan doa serta dipersilahkan memasuki surganya Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya setiap hamba yang mukmin apabila akan berpisah dengan dunia untuk menghadap akhirat, maka turun malaikat dari langit. Wajahnya putih seperti matahari. Mereka membawa kafan surga dan pewangi surga. Mereka duduk sejauh pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut duduk di dekat kepala hamba orang mukmin dan berkata, 'Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan keridhaan Allah.' Beliau berkata, maka keluarlah ruhnya seperti keluarnya air dari mulut kendi. Maka diambilnya ruh itu dan tidak dibiarkan walau sebentar di tangannya, tetapi langsung diambil malaikat pembawa kafan untuk dibungkus kafan dan pengawet dari surga. Maka keluarnya ruh itu seperti hembusan misik terharum yang ada di muka bumi. Kemudian mereka membawa naik ruh itu dan tidak melewati sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya, 'Ruh siapa yang sangat baik ini?' Mereka menjawab, 'Ruhnya si Fulan bin Fulan,' dengan menyebutkan namanya yang baik yang dinamakan dengannya di dunia. Kemudian berhenti di langit dunia dan mereka meminta dibukakan pintunya. Maka mereka dibukakan pintunya dan para malaikat ikut menghantarkan roh itu sampai di langit di atasnya, sampai berhenti roh itu di langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman, 'Tulislah catatan hambaku di Iliyin.' Kemudian dikatakan, 'Kembalikanlah dia ke bumi, karena sesungguhnya dari bumilah pertama aku ciptakan mereka, dan ke dalam tanah mereka dikembalikan, dan dari tanah sekali lagi mereka akan dikeluarkan.' Beliau bersabda, maka dikembalikanlah roh itu pada jasadnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pemirsa Tadabbur Ilmi, kita sering lalai dan salah dalam mengambil prioritas hidup. Terkadang untuk sebuah ketidakpastian hidup, manusia selalu membuat perencanaan yang sangat rumit dan hati-hati. Akan tetapi pada saat yang sama, di mana kita dihadapkan kepada kenyataan yang mesti terjadi, justru manusia tidak pernah bersiap-siap, apalagi membuat perencanaan yang matang untuk hal itu. Dan kenyataan yang pasti terjadi itu adalah pertemuan kita dengan malaikat maut dalam momen yang disebut dengan kematian. Lantas, apa saja yang telah kita rencanakan? Tanyakanlah kepada diri Anda sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.